Jalan ditutup seng, satu keluarga kesulitan akses keluar rumah. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pamitan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Viral di media sosial munculnya surat pengakuan hak tanah di daerah aliran Sungai Sekanak, Palembang memicu penutupan akses jalan warga menggunakan pagar seng. Akibatnya sebuah rumah yang dihuni satu keluarga terisolasi dan kesulitan untuk beraktivitas. Keadaan jalan atau penutupan jalan warga oleh oknum yang pemasangan pagar seng oleh sejumlah orang yang ditenggarai mengantongi surat pengakuan hak tanah atau SPH di daerah aliran Sungai Sekanak di Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, viral di media sosial. Aktivitas pemasangan pagar seng sempat diabadikan warga hingga viral di media sosial. Ditutupnya akses jalan menggunakan pagar seng tersebut membuat satu keluarga terisolasi dan kesulitan melakukan aktivitas. Bahkan untuk menuju halaman rumah, mereka harus merangkak di bawah pagar seng yang telah dibangun. Warga mengakui pemagaran tersebut tidak tepat. Pasalnya, pagar dipasang di lokasi yang biasa digunakan warga sebagai jalan sehari-hari. Jalan tersebut merupakan daerah aliran sungai dan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dan telah dilakukan ganti rugi pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum. Persoalan ini pun dilaporkan warga ke Polda Sumatera Selatan dan meminta pemerintah Kota Palembang untuk membongkar pagar seng karena telah mengganggu kenyamanan. SPH ini kenapa di daerah aliran sungai ini bisa diterbitkan SPH? Itu yang saya pertanyakan. Karena ini daerah aliran sungai kok bisa? Itu harusnya kan ya wali kota mengetahui kan sifatnya kan. Kalaupun memang ada oknum-oknum yang bermain, ya ditindak. Kita meminta ya wali kota ini menindak. Ya intinya sih penegakan hukum. Nampaknya tuh begitu ini ya, terutama biasa akses kami jalannya ke sini, ke depan atau ke belakang melalui sini pula. Tiba-tiba inilah ditutupnya juga, sehingga kami kesulitan sangat. Kanan kiri ditutup kalau pakai seng. Jadi kesulitan sangat. Pertama ini rumah kami kan. Rumah kami. Untuk keluar ke sini, ke sini pun sudah sulit kami. Saat ini, untuk melakukan aktivitas sehari-hari, keluarga terdampak menumpang jalan dari tanah warga sekitar. Namun, apabila dilakukan pembangunan oleh pemilik tanah, maka warga tidak memiliki jalan sama sekali untuk beraktivitas, karena seluruh jalan telah tertutup dengan pemasangan pagar seng. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Sebuah gudang minyak BBM ilegal di Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Kali ini diduga akibat adanya karhutlah yang terjadi di sekitar tempat penampungan minyak ilegal tersebut. Gudang minyak ilegal di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Kali ini diduga akibat peristiwa karhutlah yang terjadi di sekitar tempat penampungan minyak ilegal. Setelah 1 jam petugas berjibaku, api berhasil dipadamkan. Gudang ini memiliki pagar dan atap seng yang rapat sehingga dicurigai merupakan gudang minyak ilegal. Sebagian besar gudang dan beberapa tangki terbakar, namun masih ada beberapa tangki minyak lainnya yang masih bisa diselamatkan.
2 unit tangki BBM berkapasitas 1.500 liter juga ditemukan berisi sisa bahan bakar. Polisi menduga jika kebakaran gudang minyak berawal dari peristiwa karhutlah di sekitar gudang tersebut. Gudang minyak ini ditutup 6 bulan yang lalu. Namun kemungkinan besar masih tersisa bahan bakar sehingga mudah terbakar. Memang di dalam itu ada sisa-sisa, mungkin kalau misalnya api sempat menjalar itu mungkin ada sisa minyak yang di situ. Kita melakukan penyelidikan apa penyebab api itu dan dari mana asal api itu. Bang, kabarnya sempat menyambar lahan sebelakangnya, seberapa luas mungkin, Bang? Kalau datanya saya kurang tahu persis. Artinya penyelidikan tetap, Bang? Tetap masih kita laksanakan di dalam. Polisi masih terus melakukan penyelidikan penyebab kebakaran termasuk pemilik gudang minyak ilegal tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Muardi Yahya secara resmi berpamitan kepada seluruh masyarakat Sumsel. Pasangan HDMY ini tak lagi menjabat kepala daerah per 1 Oktober 2023 mendatang. Rapat paripurna ke-71 DPRD Sumsel dengan agenda pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sumsel pada Jumat kemarin. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel Herman Deru secara tegas menyatakan dirinya akan tetap berpasangan dengan Wakil Gubernur Sumsel Muardi Yahya untuk melanjutkan ke periode kedua guna untuk mewujudkan Sumsel maju untuk semua secara berkeadilan. Selama hampir 5 tahun menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, semua tentu telah berupaya mencapai titik tertinggi dalam mengemban jabatan untuk tujuan yang sama, membawa Sumsel maju untuk semua. Ia pun mengapresiasi DPRD Sumsel karena pada 2 tahun pertama mengabdi, semua masih tetap kompak menghadapi badai COVID-19 dan mampu menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Apabila dilihat sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2023, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menerima sebanyak 206 penghargaan di berbagai sektor. Ya, kita tetap ingin Sumsel ini maju untuk semua, tidak parsial dan tidak sporadis, tapi komprehensif. Saya tidak ingin mencampuri kewenangan dari pemerintah pusat untuk menunjuk PJ. Siapapun pasti dipilihkan yang terbaik untuk Sumsel dan yang kita harapkan frekuensinya sama, artinya dengan apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Nuringhati mengatakan bahwa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2023. 1 Agustus 2023 usul nama calon pejabat gubernur. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Haji Herman Deru SHMM dan Insinyur Haji Muardi Yahya masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan masa jabatan 2018-2023 diusulkan pemberhentian sebagai Gubernur dan Wakil. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Desi, Mukendi Mazareki dan sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. DPRD Pali gelar rapat paripurna penyampaian hasil kerja komisi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam.
Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Gimana? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Bu. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pali menggelar rapat paripurna ke-9 dalam rangka penyampaian hasil kerja komisi-komisi dan penandatanganan peraturan daerah perubahan APBDP tahun 2023. Pada hari ini alhamdulillah syukur kita masih diberikan nikmat kesempatan, kesehatan. Rapat paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Pali dalam agenda penyampaian hasil kerja komisi-komisi serta penandatanganan peraturan daerah perubahan APBDP tahun 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pali Haji Asri Age, didampingi Wakil Ketua 1 Irwan ST dan Wakil Ketua 2 M Budi Khairu, diikuti 17 anggota DPRD yang hadir dari 25 orang sesuai dengan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekwan Sangkut SPD. Rapat paripurna ke-9 ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Pali Haji Heri Amalindo dan Wakil Bupati Pali Haji Sumarjono serta Forkopimda dan OPD di lingkungan pemerintah Pali serta tamu undangan lainnya. Rapat paripurna penyampaian hasil komisi-komisi disampaikan langsung oleh anggota DPRD. Komisi 1 disampaikan oleh Mulyadi STP, Komisi 2 disampaikan oleh Afias ATR, Komisi 3 disampaikan oleh Suwarno SE. Setelah mendengarkan laporan hasil kerja komisi-komisi, Ketua DPRD Pali meminta secara lisan persetujuan rancangan APBDP tahun anggaran 2023 kepada seluruh anggota Dewan yang hadir dan dinyatakan setuju.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama tentang rancangan Perda APBDP tahun 2023 menjadi Perda. Bupati Pali Haji Heri Amalindo mengucapkan terima kasih dan syukur kepada anggota DPRD Pali yang telah bekerja sama untuk membangun Kabupaten Pali demi kemajuan bersama. Alhamdulillah artinya hari ini pelaksanaan APBD perubahan untuk mempercepat baik pelaksanaan administrasi, pembangunan hijau, yang alhamdulillah respon daripada seluruh anggota dewan, pimpinan, dan anggota juga merespon daripada usulan dari pemerintah supaya segera ini dipercepat sehingga kita tidak kanan pada ekonomi tetap jalan, masyarakat ekonomi bawah itu tetap bisa berkelanjutan. Ketua DPRD Pali Haji Asri Age menyampaikan, setelah pembahasan APBD perubahan ini, maka rencana pembangunan pemerintah Pali akan disempurnakan lagi sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kebutuhan. Harapan kami yang pertama, APBD perubahan ini adalah merupakan penyempurnaan daripada APBD ini. Oleh karena itu kami sangat berharap pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik di dalam APBD itu harus selesaikan. Yang kedua, APBD perubahan ini segera ditindaklanjuti karena kita punya waktu hanya sekitar 3 sampai 4 bulan ya untuk menyelesaikan mulai proses lelang sampai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu kami berharap kepada pihak eksekutif kiranya APBD baik induk maupun APBD perubahan yang sudah disetujui bersama ini untuk segera direalisasi sehingga kita bisa untuk melaksanakan kegiatan berikutnya itu tidak terhambat. Oke. Sebetulnya mengenai administrasinya tidak terhambat. Ya. Oke, terima kasih. Dengan telah dilakukannya rapat paripurna ke-9, pembahasan rancangan Perda APBDP menjadi Perda dan kemudian akan langsung diajukan ke pemerintah provinsi untuk melanjutkan proses selanjutnya. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Usai jeda, kami akan segera kembali dengan informasi Bupati Pali Heri Amalindo lantik 33 ASN P3K. Tetaplah bersama kami. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Bupati Pali Haji Heri Amalindo secara resmi melantik 33 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jabatan Fungsional Teknis Formasi tahun 2022. Pelantikan berjalan dengan lancar dan penuh dengan hikmat. Sebanyak 33 orang dari berbagai dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pali mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh orang nomor 1 di Bumi Serapa Serasan di gedung Aula Keshaus, Jalan Pian Komplek Pertamina Pendopo, Rumah Dinas Bupati Pali dan didampingi rohaniawan serta kitab suci agama yang dianut. Dengan diucapkannya naskah dan sumpah jabatan, 33 orang resmi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau abdi negara. Acara pelantikan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala SKPD di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Pali, serta keluarga dan sanak saudara dari para peserta yang dilantik yang turut menyaksikan acara yang sakral ini. Kepala Dinas BKD Pali Desi Rosalia mengatakan 33 orang yang dilantik ini merupakan bagian dari teknis fungsional dari berbagai kedinasan di lingkungan pemerintah Pali dan mereka untuk dalam jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan mengajukan pindah tempat kerja. Hari ini ada berapa nih yang dilantik di P3K? Ada 33. Dari Dinas Pemadam, Kebakaran, dari Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Perpustakaan. Kabarnya gimana? Itu tak bisa pindah gimana nih? Jadi kalau ini kan sudah ditetapkan berdasarkan formasinya, jadi memang sudah harus ditetap di situ. Tidak pindah, sudah bisa pindah selama kontraknya itu 5 tahun itu. Oke, terima kasih. Bupati Kabupaten Pali, Haji Heri Amalindo mengatakan kepada P3K yang telah dilantik, bekerjalah dengan benar dan giat, tunjukkan prestasi demi kemajuan Kabupaten Pali dan berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sumpah ini tidak diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap artinya berdoa kepada Tuhan, itu begini lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau biasanya kerja itu kan gitu. Jadi sekarang sudah menjadi ASN, tapi insya Allah kan dia tidak sama perlakuan dengan ASN. Jadi perlakuan sama dengan ASN artinya seluruh baik hukuman maupun penghargaan itu sama dengan ASN. Jadi tolong disiplin, jujur untuk melakukan kerjasama di Pemkab. Dengan dilantiknya 33 tenaga teknis fungsional di berbagai dinas ini diharapkan bisa lebih memajukan pelayanan yang ada di Kabupaten Pali.
Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Sebanyak 58 ekor buaya muara disita dari 3 rumah warga di Desa Terusan Laut, Kecamatan Siruh, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Petugas gabungan Polda Sumsel dan BKSDA mengevakuasi buaya muara di lokasi yang sempit di pemukiman warga. Buaya ini dipelihara di samping rumah dan tidak adanya pengamanan yang memadai sehingga ditakutkan buaya dapat terlepas. Hewan buas ini dievakuasi setelah banyaknya laporan warga setempat yang resah dan takut dengan aktivitas tersebut. Selain mengamankan puluhan ekor buaya, Polda Sumatera Selatan mengamankan 3 orang pelaku, Amrun, Sukarni, dan Supratman. Bahkan salah satu tersangka merupakan mantan kepala desa. Dari pengakuan tersangka kepada polisi, buaya berjenis Crocodylus porosus atau buaya muara itu didapat dari rekanannya yang meminta untuk dipelihara atau dititipkan sejak 2014 lalu. Selama dipelihara, buaya diberi makan ikan hasil tangkapan di sungai daerah tersebut. Buaya kemudian akan dijual apabila ada permintaan. Ketiganya terancam pasal 40 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun atau denda 100 juta rupiah. Ketiga tersangka ini menangkarkan atau memelihara buaya ini tanpa izin. Di mana dari pengungkapan ini ada 58 ekor buaya yang berhasil kita amankan dan saat ini dititip di BKSDA. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Diduga kuat hilang kendali akibat mengantuk saat melintas di Jalintim, tepatnya di wilayah Pangkalan Balai, Banyuasin. Dewa Tabrani yang mengendarai truk bernomor polisi BG 8311KI dari arah Palembang menuju Betung, Banyuasin menabrak pasangan suami istri, Romi Yudhistira dan Ajeng Kusulawardani yang sedang mengendarai motor. Akibat kerasnya benturan menyebabkan pasangan suami istri meninggal dunia. Tidak hanya pasangan suami istri yang tertabrak, truk juga menghantam ruko milik warga. Meski sempat melarikan diri, namun sopir truk ditangkap polisi dalam pelarian di Desa Durian Daun, Kecamatan Betung, Banyuasin. Setelah 5 jam dari kejadian di tempat persembunyiannya, pelaku ditahan di Mapolres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Satlantas langsung olah TKP, langsung cek TKP. Kemudian kita juga berhasil mengejar dan menangkap tersangka atau pengemudi mobil truk yang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan kami karena berkembang ke belakang bahwa pengemudi supir truk berdasarkan informasi dan keterangan sementara ini mengantuk. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Muhammad Aidil Akbar, pelaku pencurian uang milik seorang warga yang sekaligus mantan majikannya ini hanya tertunduk lesu saat digiring ke Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap 2 jam setelah melancarkan aksinya. Identitas pelaku diketahui polisi berdasarkan olah TKP dan keterangan dari korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita sisa uang hasil curian sebesar 41 juta rupiah. Menurut keterangan polisi, pelaku adalah mantan pegawai korban yang telah dipecat oleh korban 1 bulan lalu. Modus pelaku mencuri dengan cara masuk ke rumah korban menggunakan kunci cadangan yang diambil korban di meja kasir. Uang hasil curian tersebut digunakan pelaku untuk foya-foya. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Jadi dari keterangan pelaku ini setelah kita lakukan interogasi, jadi uang digunakan pertama oleh pelaku untuk nyabu 1 juta, kemudian untuk membayar utang 2 juta, dan yang lainnya untuk bermain slot. Judi slot ya? Judi slot. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Muklis Juansyah, 51 tahun, warga Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.
Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah dihipnotis oleh seorang pria yang mengaku sebagai pekerja jasa sekolah. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang saat itu hendak mengambil uang di mesin ATM yang terletak di Jalan Letkol Iskandar, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Tiba-tiba diikuti pelaku yang mengaku sebagai pekerja jasa sekolah. Tanpa disadari oleh korban, dirinya pun mengeluarkan kartu ATM miliknya dan diberikan korban ke pelaku beserta nomor PIN ATM. Korban baru sadarkan diri setelah pelaku pergi. Dari kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 16 juta rupiah. Nunjukkan ATM ini, Pak, ATM kita tuh. Jangan Bapak susah-susah, kita kan sudah keluarga di sini. Nah, disitulah aku hilang kesadaran. Seolah-olah ATM yang diunjukkan ini ATM aku, dan di depan pintu pelatihannya itu aku pernah nyadar, ini bukan kemana ATM aku? Ditukar ATM. Tukar, ada itu tukarannya. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Acara hiburan malam yang melibatkan seorang disc joki dengan alunan musik remix, berkedok pesta pernikahan dan lainnya resmi dilarang oleh pihak kepolisian. Polisi bahkan sudah beberapa kali membubar paksa pesta musik remix di sebuah acara pernikahan warga. Menurut keterangan Kapolrestabes Palembang, larangan pesta musik remix di acara hiburan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024. Jika melanggar peraturan tersebut, maka warga yang menggelar pesta musik remix akan diancam penjara selama 3 bulan dan denda 5 juta rupiah. Kebijakan larangan musik remix dimainkan pada acara hiburan organ tunggal pada pesta pernikahan, ulang tahun, sunatan, dan lainnya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba jenis ekstasi. Dengan ditiadakannya musik remix lebih-lebih non-stop dalam kegiatan masyarakat yang berkedok, apakah itu pernikahan, ulang tahun, sunatan, atau pesta-pesta yang lain yang melebihi jabjinya sebagaimana perizinan yang ada, yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, akan kita lakukan penindakan hukum. Salah satunya adalah melakukan penyitaan alat yang dimaksud, mengumpulkan barang bukti yang ada. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa dong? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka
dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan pergerakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Komplotan jaringan pengedar narkoba antar provinsi ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel. Setelah mendapat informasi jika ada 3 kurir yang membawa narkoba jenis sabu masuk ke Palembang. Dalam video penggerebekan, polisi menyetop dan menggeledah kendaraan yang ditumpangi ketiga tersangka. Polisi yang curiga kemudian memeriksa bagian ban serep.
Saat digeledah ditemukan bungkus kemasan teh Cina yang berisi sabu seberat 6,8 kg. Dari pengakuan ketiga tersangka, narkoba tersebut akan diserahkan ke seseorang di Palembang atas perintah WS. Namun sebelum bertemu seseorang di Palembang, kendaraan tersangka dicegat polisi saat melintas di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Upah dijanjikan berapa tadi? Yang semua totalnya 70. 70, rencana bagi berapa 70? 20 gitu. 20. Sebab 10-nya kita pakai buat uang jalan, uang minyak. Ini kan gitu. sabunya di dalam ban serep nih. Tahu sebelumnya? Belum. Sebab waktu dikasih mobilnya aku antar ke dia, udah tuh mobilnya dipakai 1 jam. Entah kemana dia pergi, saya nggak tahu, saya tunggu di warung kopi. Tapi perjalanan ke Palembang tahu bahwa Anda bawa sabu? Tahu. Diupah segitu ya? Iya. Ini jaringan dari Aceh, dari Malaysia dari Cina. Modusnya seperti apa dia menyelundupkan ke Palembang? Biasanya lewat ini ya, pelabuhan-pelabuhan tikus yang di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di Aceh. Polisi masih memburu pemilik sabu serta pemesan yang berada di Palembang. Selain ketiga tersangka, polisi menyita kendaraan yang digunakan para tersangka. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anggota kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Selatan, Brigadir Teddy Diandora, dihujani tusukan oleh bandar narkoba dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif. Saat kejadian, petugas menggerebek rumah tersangka bernama Markis, warga desa Siring Agung, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Korban mengalami luka tusuk di tangan kanan, perut, dan 2 luka tusuk di paha kanan. Sedangkan tersangka Markis merupakan target operasi sebagai bandar narkoba jenis ganja di wilayahnya. Tersangka ditangkap bersama barang bukti visum repertum, mengingat barang bukti senjata tajam tidak ditemukan di lokasi kejadian. Namun petugas tetap melakukan proses hukum terhadap tersangka. Pelaku ini bersembunyi di suatu tempat. Setelah dilakukan pencarian pada suatu tempat itu menggunakan senter anggota ini, terus pelaku yang sembunyi ini sudah menyiapkan senjata tajam di tangannya untuk melukai anggota waktu melakukan penangkapan. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dengan tangan di borgol, Ferdiansyah 18 tahun warga Prabu Mulih Timur hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Polres Prabu Mulih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah lebih 10 kali menyetubuhi pacarnya sejak mereka masih kelas 2 sekolah menengah atas. Di hadapan penyidik, pelaku nekat mengirimi orang tua dan saudara pacarnya video dan foto tak senonoh mereka agar bisa menikah. Aku bertanggung jawab kepada orang tuanya, Pak. Video itu video apa? Video call, Pak. Isinya apa isinya? Call yang tidak senonoh, Pak. Terus alasan kau mengirimkan ke orang tuanya apa? Supaya untuk aku bisa bertanggung jawab pada dia, Pak. Pelaku pertama kali memperkosa korban di kosan temannya dengan alasan membeli kalung. Kemudian pelaku yang sempat merekam video pemerkosaan tersebut dijadikan alat agar korban mau melayani nafsu bejatnya dari tahun 2021 hingga 2023. Berisikan tentang persetubuhan dari korban dan terlapor. Lalu karena merasa tidak senang, orang tua korban melakukan laporan pada Polres Prabu Mulih. Dari hasil laporan tersebut, kami Satreskrim Polres Prabu Mulih terutama unit PPA melaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran dari video yang diterima tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Warga Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Buntu, Kecamatan Gandus, Kelurahan 36 Ilir, Kota Palembang, dihebohkan adanya seorang wanita tewas bersimbah darah dan seorang nenek dijatuhkan dari lantai 2 rumah, diduga dilakukan oleh seorang pemuda yang tak lain cucu atau keponakan korban. Tersangka Julius, 28 tahun, diduga depresi diberhentikan bekerja di notaris. Menurut saksi mata, pada saat kejadian dirinya langsung keluar setelah mendengar suara jatuh setelah dilihat dan ternyata nenek tersangka Romla yang berusia 80 tahun ditemukan tergeletak di depan halaman rumahnya, diduga terjatuh dari lantai 2.
Sementara bibi tersangka Yuliana, berusia 55 tahun, ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kondisi mulut menganga dan mata melotot. Korban ditemukan luka di bagian mukanya. Sementara itu, selain pelaku dan kedua korban, ada kakak pelaku yakni Nia, 32 tahun, diketahui berada di kamarnya dengan pintu terkunci bersama dua anaknya yang masih balita. Kita obat tuh pintu juga udah terkapar, iya. Posisinya sama enggak? Nah, posisinya dia tergolentang. Iya, lidah keluar, mati lid. Oh, ada luka gitu. Ada luka di sini. Luka apa enggak? Di sini ya. Coba iya. Ini sementara yang nenek yang jatuh tadi dibawa ke rumah sakit umum Muhammad Hussein ya. Iya. Sementara pelaku sendiri telah ditangkap oleh warga dan diserahkan pihak kepolisian untuk diamankan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Oku Timur tahun 2019 sampai dengan 2021 kemarin akhir-akhir ini menjadi sorotan. Dikarenakan dana hibah yang diberikan oleh Pemkab setempat kepada Bawaslu Oku Timur terindikasi korupsi. Dugaan diperkuat dengan ditetapkannya 3 tersangka dalam kasus ini. 3 tersangka tersebut berinisial K, AW, dan M. Peran masing-masing tersangka yaitu K dan AW sebagai BPK, sedangkan M merupakan bendahara pengeluaran pembantu atau BPP. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui tersangka K dan AW selaku BPK yang fungsi perannya sebagai pemberi persetujuan memerintahkan M selaku bendahara pengeluaran pembantu atau BPP untuk melakukan pencairan terhadap dana hibah tersebut.
telah dilakukan penahanan terhadap tersangka berinisial K, yaitu selaku PPK, menjabat sejak 2019 sampai 2020 berdasarkan surat perintah tersangka nomor print 03-L-2-FD-2-08-2023. Para tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Mantan Ketua Harian KONI Sumsel Ahmad Thohir dan Sekretaris Umum KONI Sumsel Suparman Roman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sumsel oleh tim penyidik Kejati Sumsel. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti secara sah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 5 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya pun langsung dijebloskan ke rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan agar tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti. Proses pengiriman tersangka ke penjara diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat tersangka yang menunggu di luar gedung Kejati Sumsel. Menurut keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel, modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan cara memalsukan dokumen pertanggungjawaban dana hibah dan membuat kegiatan fiktif. Modus operandinya adanya pemalsuan dokumen pertanggungjawaban ya, dan kegiatannya fiktif seperti itu. Peran mereka masing-masing tersangkanya yaitu mengadakan pemalsuan dokumen pertanggungjawaban dan ada kegiatan fiktif. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Muara Enim kembali menahan 1 orang tersangka terkait kasus penjualan aset milik Pemda Muara Enim di wilayah Gunung Megang yang merugikan negara senilai 1,8 miliar rupiah. Kali ini pihak Kejari menahan Bastari selaku Humas PT RMK yang dinilai ikut terlibat dalam kasus tersebut. Modus yang dilakukan Bastari adalah membujuk Kepala Desa Gunung Megang agar menjual aset berupa jalan penghubung desa kepada perusahaan, dalam hal ini PT Royal Tama Mulia Kencana. Selain menahan tersangka untuk 20 hari ke depan di Lapas Muara Enim, pihak kejaksaan juga menerima titipan uang dari pihak perusahaan sebesar 1,8 miliar rupiah sesuai dengan kerugian yang diderita negara. Perkara kita yang sebelumnya dilakukan penahanan terhadap seorang kepala desa. Kemudian bahwa dari hasil penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan seorang tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Saudara BS. Saudara BS ini merupakan humas dari PT RMK. Bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan dalam perkara ini yaitu sebesar 1.868.468.000. Diberitakan sebelumnya, pihak Kejari Muara Enim juga sudah melakukan penahanan terhadap Kepala Desa Gunung Megang dalam terkait penjualan aset milik Pemda kepada pihak perusahaan dengan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah setelah dilakukan perhitungan oleh pihak BPKB. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman?
Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan muallifu hadzal kitab al-Imam At-Tirmidzi وشارحه ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin yang dirahmati, yang diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
sehingga di sore yang berkah ini kita masih bisa kembali berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik, hidayat, inayat khasah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, tersambung kajian kita masih dalam pembahasan bagaimana adab, akhlak, bagaimana cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ini masih di dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan, putra daripada Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ibunya adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan berkata, "Sa'altu khali Hinda ibn Abi Halah." Aku bertanya kepada pamanku. Khalun itu paman dari ibu. Di dalam bahasa Arab itu dibedakan. Paman beradean bapak sama paman beradean ibu. Kalau saudara bapak itu namanya ammun kalau laki-laki, panggilannya ami. Kalau bahasa kita di Palembang kan ami, ammi. Untuk perempuan ammatun, itu saudara atau saudari bapak. Tapi kalau saudara dan saudari ibu, khalun, paman dari ibu, itu bahasa Arabnya khalun. Kalau perempuan khalatun, bibi, bibi dari saudari ibu kita, panggilannya khalatun, khalun atau khalatun. Ini kata Imam Hasan bin Abi Talib mengatakan, aku bertanya kepada paman dari ibuku yang bernama Hindun. Hindun itu termasuk nama yang bisa atau yang digunakan oleh orang Arab terdahulu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ada beberapa nama, beberapa kalimat nama bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Nama Ahmad itu tidak ada kecuali untuk laki-laki. Lanang pasti Ahmad, Muhammad, Fatimah, Khadijah, itu pasti perempuan. Ada beberapa nama ini di zaman sahabat sudah ada, di zaman Nabi. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Seperti apa? Seperti Hindun ini. Hindun yang kita kaji atau kita dengar hadisnya di bab sekarang ini itu adalah laki-laki. Hindun namanya. Ada juga sahabat perempuan yang namanya Hindun. Ada. Contoh lain, Talhatun. Talha. Talha itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Di zaman Nabi ada Talha bin Ubaidillah, sahabat yang hebat, termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Talha, laki-laki. Bisa juga untuk perempuan. Banyak sekarang perempuan yang namanya Talha. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Tolong, sifat jadi yang ditanya sama beliau ini bukan postur tubuhnya saja. Ini hadis potongan dari hadis pertama. Kalau yang hadir dari awal kajian kita Selasa sore ini, ingat mungkin ini kan kitabnya jilid kedua. Di jilid pertama, hadis-hadis pertama itu ada sifat-sifat tentang postur tubuh Nabi. Sama perawinya. Imam Hasan bertanya kepada pamannya Hindun. Maka dari itu hadis yang sekarang ini potongan dari hadis yang kemarin. Tidak akan disebutkan postur tubuh Nabi lagi karena sudah disebutkan di hadis awal-awal dulu. Yang disebutkan sekarang yang ditanya oleh Imam Hasan. Jadi beliau itu bukan hanya bertanya tentang postur tubuh Nabi, tidak. Bahkan beliau bertanya bagaimana Nabi berbicara. Itu yang ditanya sama beliau. Nabi itu kalau berbicara di majlisnya bagaimana? Nabi itu kalau diam tidak sedang berbicara bagaimana? Itu yang ditanyakan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Faqal, maka dijawab oleh pamannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrati. Kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hindun yang menjawab, mutawasilal ahzan, orangnya selalu sedih. Arti selalu sedih di sini bukan artinya beliau itu cemberut terus, dah. Arti selalu sedih di sini selalu beliau merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muka Nabi hasyan basyan. Muka Nabi itu senyum terus. Orang kalau melihat Nabi pasti senyum. Kenapa? Ceria muka Nabi besar Muhammad. Ini ma'asyarul hadirin kedudukan yang paling afdal, keadaan yang paling mulia. Bisa menggabungkan antara senyum kepada orang lain tapi dalam dirinya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lagi sedih dapat musibah tapi masih bisa senyum, wah itu kan hebat. Lagi sedih dapat musibah, ketemu sama orang yang baru datang, senyum, ahlan, disambut senyum, padahal hatinya lagi terbakar. Itu kan yang hebat tuh. Normalnya orang kalau lagi sedih musibah murung, tidak bisa senyum, tidak bisa ramah. Nah, jadi Nabi orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu maqam beliau maqam yang paling tinggi. Beliau bisa menggabungkan antara senyum di muka untuk umat manusia tapi hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak senang dengan orang yang ketawa terus, penesan terus, bercanda terus, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hidupnya itu tidak memikirkan yang namanya kematian. Macam-macam dia tidak yakin dia nak mati. Kayak apa? Kayak dia hidup selamanya, senyum terus atau ketawa terus, bercanda terus. Itu Allah tidak suka. Nabi besar Muhammad tidak, hatinya penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya mukanya cemberut, tidak. Mukanya selalu senyum ketika menghadapi umat sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daimal fikrati laisat lahu rahatun. Nabi Muhammad ini orangnya selalu bertafakkur. Maka dari itu beliau mengatakan di dalam hadis, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Kata beliau, ibadah tafakkur itu terkadang lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena dengan tafakkur itu banyak ibadah-ibadah yang kita dapatkan melebihi dari ibadah zahir.
Itu ibadah tafakkur. Misalkan ketika lagi di waktu malam melihat indahnya malam, langit di malam indah, bulan purnama, bintang terang, tafakkur mulai. Timbul rasa kuat, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Misalkan tafakkur ketika melihat kehidupan di dunia ini, atau melihat ada orang yang meninggal, tafakkur. Ini manusia atau juga manusia, ini masih muda, belum tahu. Jadi tafakkur, takut dengan kematian. Maka dari itu dalam Al-Quran selalu dianjurkan kita untuk bertafakkur. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun, afala yatadhakkarun. Itu semua anjuran-anjuran dari Allah agar kita selalu bertafakkur. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, kalau beliau lagi diam, beliau selalu bertafakkur. Tapi kata Nabi di hadis yang lain, beliau mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, kalau ingin tafakkur, tafakkur kepada makhluk Allah. Yang dipikirkan silakan. Mau mikirkan langit, langit ini dipelajari sama dia, bulan dipelajari, bintang dipelajari, silahkan. Yang mau ditafakuri sama dia, mau didalami, mau dipelajari tentang laut, misalkan isi laut itu apa, berapa jenis ikan di sana, silahkan, kata Nabi. Tidak dilarang oleh syariat. Tapi yang dilarang oleh syariat Islam, jangan sekali-kali kita bertafakkur tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang otak kita pasti tidak akan sampai kepadanya, kata Nabi. Secerdas apapun, EQ-nya tinggi, setinggi apapun, berapapun tinggi angka EQ-nya, kalau sudah mikiri masalah yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan tembus. Maka dari itu dilarang sama Nabi. Sudah dari awal kata Nabi, tidak usahlah kalian mikirkan masalah yang berkaitan dengan zat Allah. Allah itu bagaimana ya bentuknya? Allah itu sebelum ini di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan dari otak kita, jauhkan dari pikiran kita. Karena kalau kita ikuti bakal mentok dan bakal ketemu jawabannya. Takutnya kita nanti jadi zindik. Takutnya na'udzubillah akidah kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu bukan bab untuk ditafakuri, kata Nabi. Apa yang harus ditafakuri? Amaliyah kita sehari-hari. Tafakuri itu. Dari pagi sampai malam mengapui, tafakuri. Untuk hari esok tafakuri. Begitu. Itu yang dibuka bab tafakkur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwilah sakti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak diamnya daripada berbicara. Beliau dalam hadis mengatakan, man samata naja. Orang yang banyak diam itu pasti lebih selamat. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Jadi beda. Ini orang yang belajar bahasa Arab. Kalimat an dan kalimat fi itu beda. Wa ma yantiqu anil hawa, artinya kata Allah, tidak mungkin omongan Nabi Muhammad itu berlandasi atau dilandasi alasannya karena hawa nafsu. Kalau omongan seseorang pasti tidak karena hawa nafsu, itu pasti benarnya. Tapi terkadang ada orang yang berbicara omongannya benar, yang dibawa ayat suci Al-Quran, yang dibawa hadis Nabi, tapi dilandasi oleh hawa nafsu, salah, walaupun yang dibawa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Allah mensifati
Ucapan Nabi dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil an, pakai an, bukan fi. Jadi Allah tidak menafikan. Jadi Allah begini, Nabi Muhammad itu omongannya bukan masalah tentang hawa nafsu, tidak. Omongan Nabi bukan yang berkaitan dengan hawa nafsu, bukan itu yang dinafikan oleh Allah. Yang dinafikan oleh Allah lebih dalam lagi. Nabi Muhammad ini berbicaranya bukan karena landasan hawa nafsu. Kenapa beliau berbicara? Kenapa beliau menyampaikan? Kenapa beliau nasihati sahabat? In huwa illa wahyun yuha. Karena itu wahyu dari aku, kata Allah. Orang kalau berbicara bukan dilandasi oleh hawa nafsu, pasti masuk ke hati sang pendengar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini kalau naik ke atas mimbar baru assalamualaikum, itu yang hadir udah nangis semua. Kenapa? Karena orang yang berbicara juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Yang hadir itu melihatnya, belum beliau bicara udah nangis. Suatu hari anaknya pulang, anaknya ini habis belajar, istilahnya taruhlah habis mondok pesantren, balik ke rumah, izin sama ayahnya, ayah, wahai ayahku, aku ingin ceramah di hadapan murid-muridmu. Dia habis belajar, ngerasa pinter, ngerasa ini, silahkan, kata ayahnya, Syekh Abdul Qadir. Naik anaknya, ceramah, omongannya rapi, tersusun, rapi omongannya, tapi tidak katik yang nangis. Wong malah bosan dengan omongannya, padahal rapi. Turun anaknya, bingung apa katik yang nangis. Cak majlis abah, kata dia. Naik Syekh Abdul Qadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Abdul Qadir, aku tadi masuk ke rumah, balik dari mana, masuk ke rumah, melihat ayam aku yang di rumah mati sudah, kata Syekh Abdul Qadir. Cerita ayam mati, itu yang hadir semuanya nangis. Bingung anaknya, abah ni ngomong apa di pojok mimbar? Cuman cerita ke yang hadir, tadi aku pas masuk rumah, aku dapati ayam aku yang aku pelihara di rumah mati sudah, kata abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi, yang hadir semuanya nangis. Akhirnya ayahnya nasihati anak itu, nak, omongan kalau dari hati, minal qalb wasalal qalb, yang dari hati pasti sampai ke hati. Tapi kalau al-kalam minal lisan lam yujawizil adhan. Kalau omongan cuma dari lisan, lidah, tidak akan melewati al-adhan, telinga-telinga. Masuk kanan, metulah di kanan juga. Kalau biasanya masuk kuping kanan, metu kuping kiri, masih masuk, itu mending. Ini tidak mental, masuk kanan, metulah di kanan, tidak masuk artinya. Itu omongan kita. Tapi kalau Nabi tidak. Wa ma yantiqu anil hawa, tidak dilandasi oleh hawa nafsu omongan Nabi Muhammad. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, itu disampaikan pasti oleh Nabi. Nah, orang seperti itu pun masih lebih banyak diamnya daripada berbicara. Nabi itu kalau khutbah singkat, masyaallah hadirin. Nabi Muhammad mengatakan, min fikhir rajul qisar khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk menunjukkan orang itu paham agama ketika khutbah singkat tapi salatnya panjang. Nah, sayang zaman sekarang banyak kebalikan, khutbahnya panjang nian, sampai kita bingung tadi pembahasannya apa, salatnya makin 2 ayat, fi maq'adi sidqin, kita pernah hadir salat Jumat, fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir, Allahu Akbar, itu suratnya akhir daripada surat Al-Qamar kalau tidak, atau Al-Qalam. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, Allahu Akbar, takbir. Cuman itu ayat, surat yang dia baca cuma 1 ayat 2 ayat itu. Itu kebalik di zaman Nabi. Jadi Nabi yang tidak dilandasi oleh wahyu saja, itu kalau khutbah tidak panjang. Sekali 2 kali Nabi cuma khutbah panjang. Diriwayatkan sama sahabat, Thauban mengatakan Nabi pernah khutbah dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib.
Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang al-fitan, tentang orang-orang yang akan menimbulkan fitnah dari zaman setelah Nabi sampai hari kiamat. Semua disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Cuman sebagian ada yang hafal, sebagian dilupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuman satu hadis itu. Kalau sampai sekarang yang kita baca, Nabi khutbah panjang, kalau sisanya Nabi khutbah singkat-singkat. Jadi itu gudwah, uswah untuk kita meniru bagaimana Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu saja masih lebih banyak diamnya daripada berbicaranya, apalagi kita yang jauh kalau dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad SAW. La yatakallamu fi ghairi hajah, beliau tidak pernah berbicara kecuali ada hajat, baru ngomong. Yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bismillah ta'ala, memulai pembicaraannya dan diakhiri dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mengambil berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Nabi berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalimatnya pendek, maknanya panjang. Itu jawami'ul kalim. Itu kebiasaan termasuk mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek tapi maknanya panjang. Contoh seperti yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Sudah, itu. Tapi kalau disyarahi, berapa baris kalimat itu? Yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Udah. Innamal a'malu binniyat. Misalkan banyak contoh-contoh daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW. Singkat-singkat. Lihat hadis Nabi. Untuk kalau lihat hadis Nabi yang biasa dihafali di lembaga pendidikan, pondok pesantren atau sekolahan, itu hadis-hadis Nabi yang pendek. Memang pendek segitu hadis Nabi, bukan dipotong-potong, memang segitu. Jarang hadis Nabi yang panjang-panjang, itu jarang. Biasanya yang panjang-panjang itu cerita, bukan perkataan Nabi, tapi cerita dari sahabat tentang kejadian yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kadang yang sampai 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tapi kalau ucapan Nabi tidak ada yang sampai 1 lembar, itu tidak ada. Innamal a'malu binniyat. Man shoma tak naja, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan taufik inayahnya agar kita bisa mengikuti, meniru budi pekerti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah, qudwah, maka kita harus jadikan beliau panutan kita di dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan keridhaan Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.